Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fadil Bintang Hanafi dari Universitas Negeri Malang dengan prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini kami diberi tugas untuk membuat video untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum yang mengampu dosen yaitu Bapak Rosid Al-Ato. Nah, di sini langsung saja saya akan menjawab beberapa soal. Langsung saja, yang pertama yaitu menjelaskan beberapa ciri dari hukum dan disertai contohnya. Yang pertama, hukum itu bersifat memaksa dan mengikat. Maksudnya, seluruh masyarakat itu terikat oleh hukum, sehingga harus dipatuhi serta bagaimana untuk menjalankannya. Yang kedua, hukum itu mengandung larangan dan perintah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga itu hukum memiliki sanksi bagi mereka yang melanggar. Hal ini sebagai bentuk ketegasan pada masyarakat bahwa hukum tidak boleh dilanggar. Yang keempat itu hukum dibuat oleh pihak yang tertentu atau yang berwenang. Dalam hal ini dibuat serta dan diresmikan sesuai aturan-aturan yang ada dan telah ditetapkan. Terus lanjut contohnya. Contoh yang pertama itu seperti orang yang naik motor itu harus mempunyai surat izin mengemudi atau SIM. Selanjutnya yang kedua itu warga negara itu wajib untuk membayar pajak bumi sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya yang ketiga itu pelanggar lalu lintas seperti menerobos lampu merah itu dikenai sanksi atau denda tilang. Nah, selanjutnya soal yang kedua, mengapa dalam kehidupan masyarakat dan negara diperlukan namanya hukum? Menurut saya itu hukum diperlukan dalam kehidupan masyarakat dan negara karena menjadi aturan yang mengatur perilaku manusia, menjamin ketertiban, serta memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masyarakat di sebuah negara itu. Dengan adanya hukum, masalah atau konflik-konflik yang timbul dapat dicegah dan diselesaikan secara adil dan bijaksana. Sementara kekuasaan negara dapat menjadi atau bisa dijalankan secara tertib dan tidak sewenang-wenangnya. Oleh karena itu, hukum berperan penting dalam menjaga keadilan, keamanan, keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bernegara bersama dalam suatu negara. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu menyebutkan serta menjelaskan sumber hukum formil dan material. Nah, sebelum saya menyebutkan dan menjelaskan, kita harus tahu makna dari sumber hukum formil dan material itu apa dulu. Sumber hukum formil adalah tempat di mana hukum dan aturannya dapat ditentukan tanpa peduli dari mana datangnya aturan tersebut. Terus sumber hukum formil itu meliputi yang pertama undang-undang. Jadi aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang itu aturannya memiliki kekuatan
dan harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi disebut undang-undang itu dalam arti formil yaitu pembuatan dan bentuknya itu dikaji dari sudut pandang. Nah, selanjutnya kebiasaan atau custom, yaitu hukum yang tidak tertulis, dan tidak semua kebiasaan itu dapat menjadi sumber hukum formil. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebiasaan itu menjadi sumber, karena kebiasaan itu juga terkadang mengandung hukum yang baik dan adil, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Selanjutnya, putusan hakim atau jurisprudensi, yaitu putusan dari hakim atau keputusan pengadilan yang disebut sebagai jurisprudensi. Itu istilahnya itu berasal dari kata jurisprudensial dalam bahasa Latin yang memiliki arti atau merujuk sebagai pemahaman mengenai sebuah hukum. Selanjutnya, traktat atau treaty, yaitu kesepakatan antara negara yang dikenal atau perjanjian global yang juga dikenal sebagai perjanjian internasional. Nah, selanjutnya itu pendapat sarjana hukum atau pendapat terdahulu, ya, doktrin atau yang disebut dengan doktrin. Itu pendapat para ahli hukum terkenal yang diikuti para hakim sebagai rujukan atau dasar pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan. Baik, selanjutnya sumber hukum material, yaitu perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi dari hukum itu. Sumber hukum material itu meliputi yang pertama, sumber hukum dalam artian sejarah. Dalam artian sejarah itu terdapat 2 poin, yaitu sumber pengenalan hukum, yaitu dokumen-dokumen atau tulisan-tulisannya yang menjadi sarana bagi kita untuk mempelajari hukum suatu bangsa pada masa lampau atau pada masa dahulu. Nah, selanjutnya dalam arti pembentukan, ini masih dalam sumber hukum dalam arti sejarah. Yang poin kedua yaitu pembentuk undang-undang. Nah, di situ sistem-sistem hukum dan tradisi yang ada atau yang menjadi dasar pembentuk hukum itu positif untuk masa depan atau untuk tahun yang akan datang. Terus yang kedua dari sumber hukum material itu meliputi sumber hukum dalam arti sosiologi. Jadi dalam arti sosiologi ini dipandang dari segi sosiologi, hukum merupakan pencerminan dan dari realita atau dari realita sosial atau kehidupan sosial. Berarti dari kehidupan orang-orang itu atau kehidupan warga masyarakat dalam sebuah negara. Selanjutnya, sumber hukum material dalam artian ekonomi. Jadi bagi seorang ahli ekonom, maka yang menjadi sumber hukum ialah kebutuhan ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya, sumber hukum dalam artian filsafat, itu sebagai sumber untuk isi hukum. Yang kedua sebagai sumber
untuk kekuatan yang mengikat dari hukum itu. Selanjutnya yang keempat, pertanyaan yang keempat yaitu menyebutkan dan menjelaskan beberapa asas hukum yang kami ketahui. Yang saya ketahui itu ada asas negara hukum. Jadi suatu prinsip yang menegaskan bahwa pengelolaan negara harus berlandaskan dengan hukum, bukan hanya berlandaskan pada kekuasaan saja. Selanjutnya yang kedua, azas kesatuan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa semua daerah, suku, komunitas yang ada di negara kita itu adalah kesatuan yang satu, yang tidak dapat dipisahkan, dan dengan konteks kebangsaan maupun kenegaraan itu tetap jadi negara kesatuan yang bersatu. Yang ketiga yaitu asas kekeluargaan, di mana menekankan semangat kebersamaan, gotong royong, saling menghargai, dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita. Nah, sekarang nomor 5 yaitu mengapa negara Indonesia disebut dengan negara hukum, dan jelaskan beberapa tipe Indonesia itu termasuk tipe negara hukum yang mana. Nah, negara Indonesia itu menyelenggarakan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Jadi ditegaskan bahwa secara konstitusional dalam pasal 1 ayat 3 itu Undang-Undang NRI tahun 1945, negara Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum. Hukum juga berfungsi membatasi kekuasaan negara serta menjamin perlindungan HAM atau hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam praktiknya itu sistem hukum nasional Indonesia itu bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh hukum Islam, hukum adat, dan juga hukum Eropa kontinental atau Romawi. Dan tadi kan menjelaskan beberapa tipe negara hukum. Nah, dalam tipe itu Indonesia itu campuran, ada 3 yaitu hukum adat, hukum Islam, sama hukum Eropa kontinental. Nah, hukum adat itu hukum yang tumbuh atau berkembang dalam masyarakat. Jadi hukum itu bersumber dari kebiasaan masyarakat yang ada di daerah itu atau yang diwariskan secara turun-temurun dan masih diakui keberlakuannya atau masih diakui kebiasaan itu selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Selanjutnya, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam dan
berlaku bagi masyarakat muslim saja, khususnya dalam bidang hukum seperti hukum perdata, yaitu perkawinan, hak waris, serta wakaf yang sebagai ketentuan telah diadopsi ke dalam hukum nasional. Selanjutnya yaitu hukum Eropa kontinental atau Romawi, merupakan sistem hukum tertulis yang diwarisi dari pemerintah Hindia Belanda yang ditandai dengan kodifikasi hukum seperti KUHP Perdata dan KUH Pidana, dan menjadi dasar utama dalam pembentukan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Seperti undang-undang itu kan tertulis, nah itu termasuk dalam hukum Eropa kontinental, yaitu sistem hukum yang tertulis. Itu. Terus selanjutnya yang nomor 6, yaitu mengapa proklamasi 17 Agustus 1945 itu dinyatakan sebagai titik tolak berlakunya sistem hukum nasional dan berakhirnya sistem hukum kolonial atau penjajah dahulu. Menurut saya itu proklamasi tahun 17 Agustus 1945 menjadi titik tolak berlakunya sistem hukum nasional karena melalui peristiwa tersebut Indonesia secara resmi menyatakan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Berarti sudah tidak dijajah lagi, gitu ya. Terus sejak saat itu juga sumber kekuasaan dan legitimasinya itu hukumnya yang ada di Indonesia itu sudah ada sendiri. Jadi ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945 yang menjadi dasar dan puncak sistem hukum nasional. Terus meskipun peraturan kolonial ini masih berlaku hingga saat ini karena sebagian tidak bisa menggantikan kekosongan hukum yang ada. Tapi dengan demikian, secara prinsip proklamasi, dengan berakhirnya sistem hukum kolonial ini dan dimulainya sistem hukum nasional Indonesia yang berdaulat, itu. Selanjutnya yang nomor 7, pertanyaannya bagaimana kedudukan hukum adat dan hukum Islam itu dalam sistem masuk dalam sistem hukum nasional yang ada di Indonesia. Itu hampir sama yang kayak nomor 5 tadi. Tapi ini bagaimana kedudukannya dari hukum Islam dan hukum adat yang ada di Indonesia itu. Dalam sistem hukum nasional yang ada di Indonesia, hukum adat dan hukum Islam itu memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang hidup dan diakui keberadaannya. Jadi hukum adat itu berlaku di masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Terus hukum Islam itu juga berlaku bagi umat Islam, terutama dalam bidang hukum perdata tadi ya, perdata seperti perkawinan, waris, wakaf, serta telah diadopsi ke dalam hukum nasional melalui berbagai undang-undang. Selanjutnya sistem hukum nasional Indonesia itu bersifat pluralistik karena
mengkomodasi atau mencampurkan hukum adat, hukum Islam, dan juga hukum Eropa kontinental atau Romawi itu. Tapi dengan keberlakuannya tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam kerangka negara hukum dengan Undang-Undang 1945 yang sebagai dasar utamanya. Jadi tidak salah satu, tapi tetap menjadi kerangka dalam Undang-Undang 1945 itu yang sebagai dasar utamanya. Selanjutnya yang nomor ke-8, yaitu apa alasan utama sampai sekarang masih ada sebagian hukum peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku. Hampir sama dengan yang nomor 6, yaitu sebagian peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia ini dikarenakan sejak kemerdekaan pada tahun 1945 itu belum dapat atau belum bisa langsung digantikan dengan peraturan hukum yang sekarang atau hukum yang baru dan mungkin bisa lengkap. Tapi untuk mencegah kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kekacauan karena adanya kekosongan undang-undang atau hukum, jadi dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 itu menetapkan bahwa peraturan lama itu tetap berlaku sementara selama belum diganti dan dengan peraturan baru. Oleh karena itu, bukan kolonial tersebut tetap digunakan secara terbatas dan bersifat sementara sampai secara bertahap digantikan oleh hukum nasional yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang nomor ke-9 itu menjelaskan tugas dan wewenang dari DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung terkait dengan undang-undang yang ada di Indonesia ini. Yang pertama yaitu DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden. DPR juga membahas dan menyetujui rancangan undang-undang yang sebelumnya disebut RUU, rancangan undang-undang, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berlaku. Jadi saat undang-undangnya itu berlaku, DPR juga dapat mengawasi apakah itu sudah berlaku dengan sesuai dengan awal atau belum. Nah, selanjutnya ada DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, yaitu berperan untuk membentuk undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, yang berkaitan dengan daerahnya dia tersebut, bukan daerahnya orang lain gitu. Yaitu DPD itu dapat mengajukan RUU juga, rancangan undang-undang, dan memberikan pertimbangan kepada DPR, namun tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang. Terus Presiden, yaitu kepala negara, itu berwenang juga mengajukan RUU juga, membahas bersama DPR, serta mengesahkan RUU, rancangan undang-undang, menjadi undang-undang yang telah disetujui menjadi undang-undang. Presiden juga bertanggung jawab melaksanakan undang-undang melalui kebijakan dan
peraturan pelaksana. Terus Mahkamah Konstitusi itu berwenang menguji undang-undang secara undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikuti untuk menjaga agar melalui undang-undang sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya ada MA, yaitu Mahkamah Agung, yaitu berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan kewenangan ini, Mahkamah Agung memastikan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, yang nomor 10, yaitu apa perbedaan antara hakim, jaksa, polisi atau pembela, advokat, dan guru PPKN. Nah, untuk hakim itu mempunyai tugas atau wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku serta dengan keadilan, dengan adil. Nah, dalam menjalankan tugasnya itu, hakim bersifat independen dan tidak memihak pada salah satu pihak. Jadi hakim itu tidak boleh memihak pada salah satu kubu untuk memutuskan perkara. Selanjutnya, jaksa yaitu memiliki tugas sebagai penuntut umum yang mewakili negara dalam proses peradilan pidana. Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, polisi itu bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana atau kasus orang melakukan kejahatan. Polisi juga memiliki wewenang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menangkap serta menahan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diberikan oleh hakim. Gitu. Selanjutnya, pembela atau yang disebut juga advokat itu berperan melindungi hak-hak orang atau tersangka. Advokat itu juga melindungi hak-hak terdakwa atau kliennya itu agar proses peradilan berjalan secara adil, tidak memberatkan salah satu pihak, sesuai dengan prinsip negara hukum. Selanjutnya, guru PPKN atau guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga memiliki wewenang atau menjadi tugas untuk mendidik dan membentuk kesadaran hukum anak didiknya atau muridnya, serta bisa menanamkan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gitu. Selanjutnya yang nomor 11 itu menjelaskan proses atau tahapan dalam pembentukan undang-undang atau dalam pembentukan RUU, rancangan undang-undang. Nah, itu ada beberapa tahap untuk pembentukan undang-undang itu. Yang pertama itu proses pembentukan undang-undang, adanya perencanaan, rencana
yaitu menyusun program legislasi nasional atau yang disebut prolegnas sebagai daftar prioritas rancangan undang-undang itu. Selanjutnya penyusunan. Nah, pada waktu penyusunan ini rancangan undang-undang RUU itu yang berwenang untuk merancang itu adalah DPR, Presiden, atau yang bisa mengusulkan DPR, Presiden, DPD. Terus yang sesuai dengan kewenangannya yang tadi. Selanjutnya itu pembahasan, yaitu membahas rancangan undang-undang itu yang akan disahkan menjadi undang-undang. Nah, itu perlu ada pembahasan secara bersama antara DPR dengan Presiden. Nah, pembahasan itu dilakukan di Balai Balai Prolegnas atau apa itu, lupa aku. Nah, itu untuk mencapai persetujuan bersama. Nah, selanjutnya ada penetapan, yaitu menetapkan atau mengesahkan rancangan undang-undang itu oleh Presiden agar sah menjadi undang-undang dan dapat berlaku dan dibukukan sebagai undang-undang itu. Selanjutnya ada tahap terakhir itu pengundangan, yaitu menuliskan atau mengumumkan undang-undang itu dalam lembaran negara agar berlaku dan mengikat secara umum atau secara rasional banyak. Nah, selanjutnya yang terakhir itu menjelaskan secara singkat arah dan strategi pembangunan hukum nasional dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Nah, dalam RPJPN 2025-2045 itu arah pembangunan hukum nasional itu ditujukan untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, modern, dan juga berlandaskan Pancasila sebagai fondasi Indonesia emas pada tahun 2045. Strategi utama yang meliputi pembaruan hukum nasional dengan menggantikan antara warisan kolonial atau warisan penjajah dulu yang undang-undangnya masih berlaku saat ini dan penguatan penegakan hukum yang profesional dan transparan, artinya tidak ada penutupan atau tidak ada tutup-tutupan, berarti terbuka itu melalui pemanfaatkan teknologi digital saat ini. Terus pemberantasan korupsi secara sistematis. Jadi perlindungan hak asasi manusia itu, selain itu RPJPN juga menekankan perluasan akses keadilan bagi kelompok yang rentan dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas agar hukum tidak hanya kuat secara normatif tetapi juga ditaati dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya itu RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Itu setiap 5 tahun sekali. Tadi kalau RPJPN itu setiap 30 tahun sekali, 20 tahun sekali, maaf. Kalau RPJMN itu 5 tahun sekali, yaitu sebagai tahap pertama pelaksanaan RPJPN yang berfokus pada penguatan fondasi penguatan akar sistem hukum nasional. Terus strategi pembangunan hukum itu diarahkan pada reformasi peraturan. Jadi perundang-undangan itu agar lebih sederhana dan responsif
penguatan kelembagaan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, serta digitalisasi pelayanan dan administrasi hukum itu RPJMN juga menitik beratkan pada peningkatan integritas aparat hukum. Tidak hanya dengan hukumnya aja, tapi juga dengan oknum-oknum yang ada di dalamnya itu, guna mencegah dan memberantas korupsi serta perbaikan tata kelola hukum, guna meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung stabilitas pembangunan nasional. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, atau kata-kata yang kurang berkenan yang tidak mengenakan hati, saya secara pribadi memohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.